Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yusuf. Dimulai dari ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya dia, yaitu wanita Imra'atul Aziz, yaitu istri dari menteri di Mesir, di mana dia menggoda Nabi Yusuf sedangkan dia di rumahnya. Kemudian dia menutup seluruh pintu dan mengatakan, kemarilah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah SWT. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Rabbku, maksudnya di sini adalah tuanku, yaitu wazir, telah berbuat baik kepadaku. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidaklah akan memperoleh keberuntungan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tentunya cobaan dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, di mana sebelumnya dari awal-awal kehidupan Nabi Yusuf, di mana beliau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau sejak kecil sudah berpisah dengan bapak beliau. Itu adalah ujian. Bagaimana beliau masih kecil, kemudian berpisah dengan orang tua, kemudian setelah itu beliau dilempar ke sumur, kemudian beliau dijual selayaknya seperti budak. Maka ini semua adalah ujian dari Allah SWT, yang Allah SWT menguji Nabi Yusuf sejak kecil. Di mana ujian ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf sejak kecil adalah ujian yang seseorang manusia atau seorang muslim ketika dihadapi dengan ujian seperti itu, tentunya dia akan bersabar, yang mana kesabaran itu sifatnya ittirari, kata para ulama. Karena sabar itu ada dua macam. Para ulama menjelaskan sabar ada dua macam. Yang pertama ittirari. Ittirari artinya tidak ada pilihan lain, mesti sabar. Mau ngapain lagi? Bahasa sederhananya seperti itu. Ya, di mana Nabi Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, ya gimana lagi? Harus sabar. Takdir seperti itu. Kemudian dijual belikan
jadi budak dalam usia yang masih kecil. Ya tentunya ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, yang itu adalah musibah dan sebagainya. Maka seorang muslim bersabar. Di mana sabarnya itu para ulama menjelaskan sabar ittirari, artinya tidak ada pilihan lain. Seorang misalnya diberikan oleh Allah SWT ujian berupa penyakit, ya dia harus sabar. Walaupun dia mengeluh sebagaimana apapun, selama apapun, ya itulah ujian. Tidak mungkin dia lari darinya. Itu namanya ittirari. Mau tak mau. Yang mana tentunya seorang muslim ketika dia diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam ujian di dunia ini, penyakit dan sebagainya, atau yang membuat dia sedih dan sebagainya, yang itu mau tak mau dia hadapi, dia hendaknya bersabar. Sebagaimana sabar yang disebutkan oleh Nabi Yakub, fasabrun jamil, yaitu sabar yang tidak mengeluh di dalamnya. Di mana seorang muslim tentunya ketika dia bersabar menghadapi ujian tersebut, dia akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah SWT. Dan itu adalah tingkatan minimal. Sabar ittirari itu minimal. Sebab seorang muslim kalau dia tidak bersabar, bagaimana lagi? Tentunya seorang dia beriman, dia harus bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Sabar yang kedua, dan ini pahalanya yang lebih besar, yang disebut dengan sabar ikhtiyari, yaitu sabar yang seseorang bisa memilih dia untuk sabar atau tidak, untuk menghadapinya atau tidak. Dan kesabaran ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Yusuf. Di mana kesabaran itu, kata para ulama, tentunya ada 3 macam. Sabar ketika mendapatkan musibah, takdir Allah SWT yang mungkin tidak kita sukai, itu sabar ittirari. Tapi ada 2 sabar lagi, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, itu ikhtiyari. Sabar kita untuk sholat ke masjid, itu ikhtiar, saya mau sholat atau tidak. Sabar yang kedua, yang juga ikhtiyari, adalah meninggalkan larangan Allah. Di situ ada pilihan, saya melakukan larangan atau tidak. Tapi kalau ittirari tadi nggak ada pilihan, Allah sudah mentakdirkan, sakit ya sakit, sudah nggak bisa keluar dari ranah itu. Tapi kalau ikhtiyari, kita masih bisa memilih. Sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT, melaksanakan perintah Allah, menjaga sholat yang 5 waktu misalnya, berbuat baik kepada sama, berbakti kepada orang tua, itu ikhtiyari. Atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dari berbagai macam dosa dan maksiat, itu ikhtiyari. Maka tentunya itu lebih besar pahalanya daripada sabar ketika mendapat musibah. Maka sabar ikhtiyari lebih besar pahalanya. Dan di sini Nabi Yusuf sudah mencontohkan bagaimana beliau menjaga dirinya sabar dalam meninggalkan maksiat. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam setelah beliau diperjualbelikan, kemudian dibeli oleh pembesar Mesir, kemudian beliau tinggal di rumah menteri tersebut, yang sebagian riwayat menyebutkan namanya Kitfir dan sebagainya, walaupun itu tidak ada dalil secara sharih, secara jelas. Maka tentunya dengan perjalanan waktu, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda. Dan ketika itulah istri dari menteri atau Kitfir tersebut, bagaimana dia tergoda dengan Nabi Yusuf, sehingga dalam ayat yang ke-23 Allah SWT mengatakan bahwasanya
istri pembesar Mesir tersebut menggoda Nabi Yusuf ketika dia berada di rumahnya. Dan wanita tersebut menutup seluruh pintu. Berarti dia sudah menyiapkan segala sesuatu, dan itu dilakukan ketika suaminya di luar dan seluruh pembantunya di luar. Karena tentunya dia adalah pembesar, pasti dia punya pembantu, budak, macam-macam. Sudah disiapkan semua, sudah disetting semua oleh wanita tersebut. Ditutup pintu, disuruh orang keluar semua. Kemudian apa? Kemudian dia mengatakan, hai talaknya, kemarilah. Tentunya dia sudah berdandan, menghiasi dirinya. Kemudian apa yang dilakukan? Dipanggil Nabi Yusuf, hai talak, kemarilah wahai Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adallah. Maka Nabi Yusuf ketika itu mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah SWT dari perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan zina. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ini alasan kedua. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam ingat kepada Allah SWT, bahwasanya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, perbuatan zina. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwaya. Di mana rabbi maksudnya di sini adalah sayyidi, yaitu tuanku, suamimu itu telah berbuat baik kepadaku, sebagaimana ketika pertama kali dibeli, maka pembesar Mesir tadi mengatakan akrimi mathwah, yaitu muliakan tempatnya, tempat Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya tuanku itu telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun, maka tidak mungkin aku menzalimi dia, tidak mungkin aku mengkhianati dia, karena itu adalah perbuatan zalim. Dia sudah berbuat baik kepadaku, kemudian aku mengkhianatinya dengan berzina dengan istrinya. Ini adalah perbuatan zalim. Kata Nabi Yusuf, innahu la yuflihudz zalimun, yaitu sesungguhnya orang yang zalim tidak akan memperoleh keberuntungan. Maka segala bentuk kezaliman, pengkhianatan, penipuan dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang tidak akan mendatangkan keberuntungan dunia dan akhirat, tapi akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan kerugian dunia akhirat. Segala macam bentuk kezaliman, segala macam bentuk penipuan atau pengkhianatan. Di sini tentunya maksud dari kezaliman di sini adalah berkhianat, di mana seseorang yang sudah berbuat baik kemudian dibalas kebaikannya dengan keburukan. Ini adalah khianat. Maka Allah SWT mengatakan bahwasanya tidak akan memperoleh keberuntungan orang-orang yang dia melakukan kezaliman atau pengkhianatan di dunia dan di akhirat. Maka segala macam bentuk kezaliman itu kita harus jauhi. Kenapa? Karena tidak akan memperoleh keberuntungan. Kita akan rugi dunia akhirat. Segala macam bentuk kezaliman, segala bentuk pengkhianatan, Allah SWT akan memberikan balasan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah SWT melanjutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh kata Allah SWT, wanita tersebut telah benar-benar ingin berbuat zina. Hammat bihi, yaitu benar-benar wanita tersebut benar-benar ingin kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana hammun di sini Allah SWT mengatakan walaqad, di sini sungguh,
benar-benar wanita tersebut ingin melakukan perbuatan tersebut, perbuatan keji tersebut dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Dan Nabi Yusuf juga wa hamma biha, menginginkan kalau bukan karena melihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditafsirkan. Ada dua tafsir yang paling masyhur dari ayat ini, yang berkaitan dengan hammun Nabi Yusuf. Kalau hammun atau keinginannya wanita tersebut sudah jelas, walaqad hammat bihi. Allah mendatangkan kalimat walaqad, sungguh. Sungguh benar-benar perempuan tadi benar-benar ingin melakukan perbuatan keji dengan Nabi Yusuf. Di mana hammun artinya keinginan. Di mana dalam bahasa Arab hammun itu bisa diartikan keinginan yang disertai perbuatan, atau hammun hanya keinginan yang terlintas dalam benak seseorang. Terlintas untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dua-duanya hammun memiliki dua makna tersebut. Tapi tentunya wanita tersebut bukan hanya terlintas dalam benaknya, tapi dia sudah mempersiapkan semua. Dengan perbuatan dia sudah menutup pintu, dia sudah berhias diri untuk siap melakukan perbuatan yang dia inginkan dengan Nabi Yusuf. Makanya Allah SWT mengatakan walaqad hammat bihi. Ini bahasa Allah SWT. Sungguh wanita tersebut ingin melakukan perbuatan maksiat tersebut dengan Nabi Yusuf. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hamma biha, yaitu hammunnya Nabi Yusuf, keinginan Nabi Yusuf di sini. Ada dua penafsiran. Yang pertama, bahwasanya Nabi Yusuf hamma biha secara zahir ayat ini mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf juga terlintas dalam benak beliau, pemikiran beliau untuk melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Beliau manusia. Bisa dibayangkan dia di rumah berdua dengan wanita yang sudah berhias, wanita cantik, tentunya yang namanya istri menteri, nggak mungkin wanita jelek. Wanita cantik, berharta. Maka apa? Ya secara normal Nabi Yusuf juga terlintas. Hammun Nabi Yusuf di sini apa? Makna terlintas dalam benaknya untuk melakukan perbuatan dosa. Itu makna pertama. Dan itu zahir dari ayat ini. Wa hamma biha. Yaitu Nabi Yusuf juga terlintas dalam benaknya untuk melakukan perbuatan itu. Karena apa? Tapi terlintas itu hanya terlintas. Kata para ulama namanya khotarat. Khotarat itu yang terlintas dalam benak. Terlintas ini ingin melakukan perbuatan maksiat. Di mana tentunya Nabi SAW, ini perlu kita ketahui, mengatakan dalam hadis beliau, idza hamma abdi, dalam hadis qudsi, bihasanatin faktubuha lahu hasanah. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalihha. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasanah. Fa inna ma tarakaha min jarra'i fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi bahwasanya jika hambaku berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik, maka tulis kebaikan. Kalau dia melakukan perbuatan baik yang dia niatkan tersebut, tulislah 10 kali lipat. Jika dia terlintas dalam benaknya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka tulis 1 kebaikan. Kalau dia melakukan, maka tulislah setara dengan dosa yang dia lakukan. Maka hammun di sini apa? Terlintas dalam benak. Kemudian apa? Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena melihat
tanda dari Allah SWT. Artinya para ulama mengatakan makna pertama, Nabi Yusuf terlintas dalam benaknya untuk melakukan perbuatan dosa, tapi karena melihat tanda dari Allah SWT hilang hamun tersebut, hilang keinginan tersebut. Makanya disebut hamun itu diartikan khotarat, yaitu sesuatu yang terlintas saja, tidak terus menerus. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf sama sekali tidak terlintas dalam benaknya melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Di mana Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf berkeinginan dengannya kalau bukan karena melihat tanda dari Rabb Allah SWT. Dan ini gaya bahasa dalam bahasa Arab, yaitu contoh sederhana, ini contoh sederhana dalam bahasa kita. Sesungguhnya misalnya seorang mengatakan, hampir saja saya jatuh kalau bukan dipegang oleh si Ahmad. Berarti saya jatuh apa enggak? Enggak jatuh. Ini tafsir yang kedua. Di mana apa? Di mana Nabi Yusuf tidak terlintas dalam benaknya sama sekali apa melakukan perbuatan maksiat tersebut. Di mana Allah SWT memperlihatkan tanda-tandanya, kemudian apa? Memang Nabi Yusuf dari awal tidak melihat, tidak terlintas dalam benaknya. Sebagaimana tadi kita sebutkan cara ini gaya bahasa dalam bahasa Arab. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Di mana Nabi Yusuf melihat tanda-tanda dari Allah SWT, kemudian apa? Tidak terlihat, tidak ada keinginan dari Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Maka ini dua penafsiran. Tentunya makna yang kedua lebih layak untuk Nabi Yusuf karena beliau adalah seorang nabi. Yang kedua, jelas dari awal ketika wanita tersebut menggoda Nabi Yusuf, menutup pintu, Nabi Yusuf langsung mengatakan ma'adzallah. Langsung ingat Allah Nabi Yusuf. Seorang ketika dia terbentik dalam melihat perbuatan maksiat, kemudian apa? Dia ingat Allah, maka hilang itu semua. Maka wallahu alam ini makna, ada dua makna. Walaupun ya tentunya ini ada dua makna yang disebutkan, tapi dua-duanya menjelaskan tentunya bahwasanya Nabi Yusuf tidak terjatuh pada perbuatan dosa tersebut. Tapi makna yang kedua itu lebih pas bagi Nabi Yusuf karena beliau adalah seorang nabi. Dan ada ayat sebelumnya yang sudah menjelaskan bahwasanya Nabi Yusuf ketika wanita tersebut menggoda, Nabi Yusuf sudah mengatakan ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah SWT. Maka sejak dari awal Nabi Yusuf sudah menjauh, atau Nabi Yusuf sudah berusaha untuk menahan diri. Kemudian Allah SWT mengatakan, kemudian apa maksud dari burhana rabbi? Yaitu melihat tanda-tanda dari Allah. Di sini banyak yang disebutkan oleh perkataan ahli tafsir yang tentunya tidak ada dalil yang sharih yang jelas yang disebutkan dalam Quran. Apa tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf enggak terlintas dalam benaknya melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang itu sudah ada di hadapannya. Ada yang mengatakan beliau teringat bapaknya Nabi Yakub, ada yang mengatakan Nabi Yusuf melihat malaikat dan sebagainya, tapi itu semua tidak ada dalil. Yang jelas Allah mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau bukan Nabi Yusuf melihat tanda-tanda dari Allah SWT, maka Allah SWT memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Yusuf sehingga apa? Menghilangkan atau memalingkan Nabi Yusuf dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut.
Kemudian Allah SWT mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin." Dan begitulah kami memalingkan Nabi Yusuf dari perbuatan su' wal fahsya. Itu perbuatan zina, perbuatan yang keji dan buruk. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf di antara hamba-hamba kami yang mukhlasin. Mukhlasin, sebagian para qurra, para ahli Al-Quran membacanya, para ahli qiraat membacanya mukhlasin. Sebagian lagi membaca mukhlisin. Dua-duanya benar. Mukhlisin berarti orang yang ikhlas. Memang beliaunya sendiri yang ikhlas, tapi mukhlasin yang diikhlaskan, yang beliau dipilih oleh Allah SWT. Dan dua-duanya maknanya tidak bertentangan. Tapi dalam qiraah Asim yang kita baca mukhlasin, yaitu Allah SWT. Mukhlasin artinya hamba yang dipilih oleh Allah SWT. Mukhlas, dipilih oleh Allah SWT. Maka bisa kita lihat di sini bagaimana ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau menghadapi wanita, yang mana wanita tersebut wanita cantik, kemudian juga memiliki kedudukan, kemudian di hadapannya dia menggoda Nabi Yusuf, tidak ada seorang pun manusia ketika itu. Maka ini adalah sebuah kesabaran yang sangat tinggi, yang mana sampai seorang ulama mengatakan, kalau seandainya bukan Nabi Yusuf yang ada, kalau seandainya yang lain, apa yang terjadi belum tahu Allah. Kenapa? Karena apa? Nabi Yusuf ketika itu masih muda. Tentunya seorang pemuda, dia hawa nafsunya sangat kuat. Kemudian yang dia hadapi seorang wanita. Wanita yang juga cantik tentunya. Istri dari seorang menteri. Bangsawan. Wanita kaya. Dan dia yang digoda, bukan wanita itu yang menggoda dia. Dan sudah dipersiapkan semua, subhanallah. Maka ini adalah sebuah ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, yaitu ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yaitu ada 7 golongan yang Allah SWT berikan naungan nanti di akhirat, di mahsyar. 7 golongan. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang da'athu imra'atun zata jamalin wa mansibin, yaitu seorang laki-laki yang dia dipanggil, diajak oleh wanita yang memiliki kecantikan, memiliki kedudukan untuk melakukan perbuatan zina, perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka ini adalah, maka Nabi Yusuf adalah orang pertama dari mereka. Yang mana Nabi Yusuf merupakan atau memberikan contoh kepada kita agar kita menjauhkan perbuatan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Terutama tentunya perbuatan maksiat yang berkaitan dengan wanita. Karena Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adharru ala rijal min fitnatin nisa. Tidak ada aku tinggalkan bagi laki-laki fitnah yang lebih berat kecuali fitnah wanita bagi laki-laki. Maka fitnah yang paling berat bagi laki-laki perempuan. Itu Nabi yang bilang. Maka Nabi SAW mengatakan, awal fitnatu Bani Israel fit nisa. Fitnah pertama terjadi di Bani Israel adalah fitnah wanita. Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu auratun idza kharajat istasrafa 'alaiha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka syaitan menghiasi dia. Apalagi dia sudah berhias juga, dihiasi lagi oleh syaitan. Kelihatan cantik, bagus wanita itu. Maka tidak ada fitnah yang lebih berat bagi laki-laki kecuali perempuan. Ini pesan dari Rasulullah SAW, dan bagaimana kita bisa melihat di sini contoh konkret Nabi Yusuf alaihissalam yang bagaimana beliau menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang sudah ada di hadapan beliau. Kemudian
Allah SWT melanjutkan kisah Nabi Yusuf dengan mengatakan wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Wastabaqal baba artinya apa? Istabaqa artinya musabaqah, berlomba, lari menuju pintu. Yaitu Nabi Yusuf dan wanita tersebut dua-duanya berlari menuju pintu. Di mana Nabi Yusuf lari apa? Lari dari wanita tersebut untuk tidak menjauhkan diri supaya tidak jatuh pada perbuatan dosa. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika kita di hadapan kita ada peluang melakukan dosa, kita harus lari, kita harus pergi, menjauh. Jangan kita tinggal di situ aja. Ada di hadapan kita dosa atau peluang untuk melakukan dosa, kesempatan melakukan, lari, jauh, pergi. Maka Nabi Yusuf berlari. Nabi Yusuf berlari. Tentunya yang namanya rumah menteri, istana jauh ya. Pintu jauh sana. Berlari makanya. Lari kencang. Istana raja. Istabaqal baba. Maka Nabi Yusuf berlari dengan kencangnya. Dan wanita tersebut mengejar Nabi Yusuf. Bagaimana perempuan tersebut mengejar Nabi Yusuf? Bagaimana keinginan wanita tersebut sangat kuat kepada Nabi Yusuf. Sampai apa? Wa qaddat qamisahu min dubur. Sampai kita bisa lihat di sini saking kencangnya lari Nabi Yusuf dan saking kuatnya wanita tersebut menyusul Nabi Yusuf dan menarik Nabi Yusuf, robek baju Nabi Yusuf dari belakang. Berarti apa? Nabi Yusuf sangat kencang larinya. Perempuan tadi juga kencang larinya, kemudian apa? Menarik Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf dengan kencang. Sehingga apa? Robek baju. Kita bisa bayangkan, tarik baju robek. Kalau pelan nggak mungkin robek. Berarti orang yang punya baju larinya kencang, menjauh. Wastabaqal baba, maka keduanya berlarian menuju pintu. Wa qaddat qamisahu, dan wanita tersebut merobek baju Nabi Yusuf dari belakangnya. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab, dan kemudian keduanya berjumpa dengan tuannya perempuan ini, suami perempuan tadi, di depan pintu. Ketika mereka sampai di depan pintu, tiba suaminya di depan pintu. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Coba kita lihat bagaimana seorang wanita yang dia ingin menutupi kesalahan dia langsung yang berbicara. Dan karena dia tahu salah. Bisa kita lihat di sini. Seorang ketika dia salah, dia bisa jadi dia yang pertama berbicara. Atau dia yang membuat sebuah pembicaraan yang lancar. Kita bisa lihat di sini bagaimana wanita tersebut seolah-olah dia tidak kaget. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana wanita ini sangat lihai, ya, sangat licik. Bagaimana dia mengatakan qalat, langsung dia spontanitas. Bisa kita bayangkan momen seperti itu, minimal orang akan apa? Kaget atau apa? Dia mungkin terkejut. Kalau terkejut gimana? Bicaranya nggak lancar, terbata-bata dia. Tapi bisa kita lihat bagaimana perempuan ini. Qalat, langsung dia bicara. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Memang dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Apa kata perempuan tadi? Istri menteri tersebut, apa balasan bagi orang yang menginginkan kepada keluargamu, istrimu sesuatu yang buruk, kecuali dia dipenjara atau diberikan azab yang pedih. Dan hebatnya wanita ini, dia langsung apa? Membuat sebuah pilihan kepada suaminya. Ini menunjukkan apa? Wanita itu tidak kaget sedikit pun. Lancar saja dia bicara. Bahkan dia apa? Dia bisa mengatur alam pemikiran suaminya. Suaminya yang kaget.
Ketika kaget gimana? Kosong pemikirannya. Gimana? Dia langsung berikan apa? Sebuah masukan, saran, gini loh. Dan langsung dia kasih dua pilihan. Langsung wanita ini mengatakan apa? Apa balasan buat orang yang menginginkan kepada keluargamu, istrimu keburukan? Ada dua saja kasih dia. Di penjara atau diberi azab yang pedih. Para ulama sebagian mengatakan, kenapa wanita tersebut tidak mengatakan bunuh saja? Karena dia masih menyimpan rasa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata wanita tersebut? Apa balasan buat orang yang dia menginginkan keburukan kepada istrimu, kecuali apa? Dia di penjara atau diberikan azab yang pedih, disiksa. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya tidak semua orang yang bicaranya lancar itu dia selalu benar. Walaupun sering kita menilai itu orang kalau dia terbata-bata itu bisa jadi dia salah. Belum tentu, bisa jadi dia ditekan, di bawah tekanan, bisa jadi. Maka di situ apa? Seorang hakim harus bijak dia. Dan mesti orang yang terbata-bata itu selalu dia dalam kondisi salah. Jadi dia ditekan, ditakut-takuti dan sebagainya. Bisa jadi. Dan tidak semua orang yang lancar bicaranya seolah-olah dialah yang benar. Sebagaimana juga tidak semua orang yang menangis itu selalu benar. Sebagaimana ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf juga menangis ketika mengadukan Yusuf dimakan serigala, katanya. Dia nangis-nangis, tapi nangisnya apa? Nangis gembira. Dia sebenarnya apa? Nangis dibuat-buat. Tidak semua yang menangis itu benar. Jangan tertipu dengan air mata, jangan tertipu dengan lancar bicara. Ini adalah kenyataan yang bisa kita lihat dalam surah Yusuf. Air mata saudara Yusuf dan lancar bicaranya wanita istri menteri ini. Nabi Yusuf juga tidak takut. Apa kata Nabi Yusuf? Qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf mengatakan, dialah yang menggoda aku. Nabi Yusuf langsung bicara dengan jelas. Kemudian apa yang terjadi? Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin. Fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kemudian bersaksilah seorang saksi dari kalangan keluarganya dia maksudnya di sini keluarga wanita tersebut. Di sini banyak juga perkataan para ahli tafsir. Sebagian mengatakan adalah siapa yang bersaksi. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan ya seseorang yang dia adalah penasehat raja yang menjadi saksi untuk apa? Maksudnya yang menyelesaikan perkara ini. Ini gimana nih? Siapa yang benar ini? Maka ada sebagian ahli tafsir mengatakan dia adalah orang penasehat raja. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya yang bersaksi tersebut adalah seorang anak kecil. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sebagian ulama mengatakan hadis itu dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan dikuatkan oleh Syekh Syamkiti rahimahullah dalam kitab Ad-Du'al Bayan bahwasanya hadis ini dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi mengatakan takallama arba'atun wa hum sighar. Ada 4 anak kecil yang dia berbicara ketika masih kecil. Yang pertama, Ibnu Masyitah bintu Fir'aun, yaitu anaknya penyisir Fir'aun. Kemudian Syahidu Yusuf, yaitu orang yang bersaksi dalam kisah Nabi Yusuf. Kemudian Sahibu Juraij, yaitu Sahibu Juraij yang kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Anak kecil yang dia bersaksi untuk Juraij, yang mana Juraij dituduh berzina dengan wanita pelacur. Dan Isa ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di mana 4 orang ini berbicara ketika dia masih kecil, masih bayi. Wallahu alam, itu ya tidak dijelaskan secara langsung ya dalam Al-Quran, itu tidak terlalu penting karena Allah tidak menyebutkan itu.
siapa dia. Tapi yang jelas di sini apa? Persaksiannya diterima. Bagaimana dia mengatakan? In kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau bajunya robek dari depan, maka dia wanita tersebut benar, maka dia Yusuf salah. Kenapa? Karena dari depan berarti dia wanita tersebut, Yusuf berusaha melakukan perbuatan yang dilarang, kemudian apa? Wanita tersebut merobek baju Yusuf dari depannya, dari dadanya. Di mana wanita tersebut apa? Mau menjaga dirinya. Sebaliknya, wa in kana qamisul qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau bajunya robek dari belakang, berarti dialah yang berdusta, perempuan tersebut, sedangkan Nabi Yusuf yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Maka setelah dilihat, ternyata baju Nabi Yusuf itu ternyata robek dari belakang, maka dikatakan, atau di sini nih, maka dia mengatakan, siapa yang berkata? Yang mengatakan saksi tadi, atau yang mengatakan, yang berkata ini adalah suami dari atau menteri tadi. Qala innahu min kaidikun. Sesungguhnya ini semua adalah tipu dayamu. Inna kaidakunna 'adzim. Sungguh tipu dayamu, wahai wanita, adalah tipu daya yang besar, kata Allah SWT. Maka tipu daya wanita itu sangat besar. Lebih besar, lebih berbahaya daripada apa? Tipu daya syaitan. Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dhaifan. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi tipu daya wanita, azim, besar, licik. Maka perempuan, hati-hati dengan perempuan. Tipu dayanya sangat berbahaya. Lebih berbahaya wanita daripada syaitan. Kenapa? Syaitan tipu dayanya, kata Allah apa? Dhaifan, lemah tipu daya syaitan. Tapi tipu daya wanita azim, kata Allah SWT. Bagaimana tipu daya wanita sangat berbahaya. Di mana para wanita, dia ketika membuat tipu daya, dia akan berusaha dengan segala macam cara. Bagaimana di sini kita lihat tipu daya yang dilakukan oleh wanita ini. Bagaimana dia mengatur segala sesuatu, strategi kita bisa bayangkan, dia mengatur jadwal, kapan ini, dia tahu kapan rumah kosong, kapan pembantu semua kosong, kapan suaminya tidak di rumah, dia tahu, dia dikondisikan semua. Nanti kalau kedapatan gimana, apa harus saya sampaikan, ini sudah diatur semua dia. Makanya dia tidak kaget. Ini semua tipu daya namanya. Strategi yang dia bikin, tapi dalam keburukan. Kemudian apa yang dikatakan setelah itu? Yusufu a'rid an hadza. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini semua. Maksudnya apa? Jangan sampaikan kepada orang lain. Tutup. Wastaghfiri li dzambiki, dan kamu wahai perempuan, istaghfiri li dzambiki, maka beristighfarlah dari dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Sungguh kamu melakukan perbuatan dosa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya menteri ini dia orang yang dikatakan di sini orang yang slow. Padahal ini terjadi apa? Sebuah kemungkaran di rumahnya. Tapi wallahualam, ya karena mereka musyrik ya. Dan seolah tidak ada ghirah dalam dirinya, kecemburuan kepada istrinya. Atau memang dia kalah dengan istrinya, dia nggak mampu kalau saya ceraikan istri saya nggak kuat juga, saya cinta sama dia, akhirnya dia diperbudak oleh istrinya. Nggak kuat dia menghadapi istrinya, nggak kuat dia menghadapi istrinya atau perempuan. Nah, bisa kita lihat di sini. Seorang menteri takluk dengan apa? Istrinya. Yang jelas-jelas istrinya salah dia, tapi dia nggak bisa memberikan sanksi. Dia sendiri mengatakan innaki kunti minal khatin, kamu ini salah, tapi sampai di situ aja. Mestinya salah dikasih apa? Sanksi, dikasih apa? Hukuman. Dia tidak mampu memberikan hukuman kepada istrinya.
Dan ada sebagian orang yang seperti itu. Bagaimana dia tahu seseorang salah dia tapi tidak mampu memberikan hukuman. Atau dalam di sini apa? Perempuan, dia tahu misalnya istrinya salah tapi dia tidak mampu menghadapi istrinya. Itu kehidupan, dalam kehidupan kita. Ada sebagian orang seperti itu, ada apa tidak? Ada, dia tahu istrinya salah tapi dia tidak mampu memberikan sanksi hukuman yang jelas-jelas itu adalah perbuatan yang apa? Memalukan. Tapi dia nggak mampu, dia kalah sama istri. Betapa banyak kita lihat hari ini, naudzubillah, laki-laki kalah sama perempuan. Tak berdaya dia menghadapi istrinya. Dia tahu istrinya salah, dia tidak bisa. Ya sudah, gimana lagi? Naudzubillah. Kemudian apa yang terjadi? Bagaimanapun seseorang menutup cerita dan semuanya, tetap gosip itu, cerita itu apa akan keluar. Tadi kan menteri bilang, Yusuf sudah selesai, tidak usah ceritakan lagi, tutup sudah ceritanya. Apa yang dilakukan Yusuf? Ya tidak diceritakan Yusuf. Tapi tentunya apa? Ketika tadi di sidang tadi semua orang udah tahu di istana sudah ada mungkin pembantunya apa semua. Walaupun menteri tadi bilang udah tutup semua, tutup mulut. Nah itulah namanya. Ketika dikatakan apa? Dalam pepatah dikatakan al-kalam atau asir al-kalam idza tajawazal adzan, sebuah perkataan kalau sudah lewat ya dari lisan, idza tajawazal lisan, kalau sudah keluar dari ya, sebuah rahasia, kalau sudah keluar dari lisan, maka dia akan menyebar ke seluruh telinga, gitulah kira-kira. Walaupun orang sudah berusaha menutupinya. Akhirnya apa? Tersebar berita ini ke seluruh penjuru Mesir. Apa yang terjadi? Allah SWT menceritakan, wa qala niswatun fil Madinah. Para wanita di Madinah, maksudnya apa? Mesir. Apalagi tentunya para wanita, ibu-ibu biasanya. Memang ternyata apa? Gosip ini sudah terbiasa. Ini adalah kecenderungan para wanita. Suka ngerumpi gosip, itu kecenderungan wanita memang. Sejak zaman Nabi Yusuf sampai hari ini tetap itu. Itu kecenderungan wanita. Yang lebih parah adalah sebagian di zaman kita ternyata kaum laki-laki juga suka gosip. Nah ini, kalau perempuan suka gosip, ngerumpi itu memang watak mereka itu. Tapi kalau laki-laki ini dipertanyakan ke laki-lakian. Laki-laki ngerumpi, suka gosip. Allah SWT katakan wa qala niswatun fil Madinah, dan para wanita bercerita di Madinah, di Mesir gitu itu. Apa ngurumpian mereka? Imra'atul aziz turawidu fataha nafsi. Istri menteri tergila-gila atau apa, dia menggoda budaknya sendiri. Qad syaghafaha hubban. Sungguh dia syaghafaha hubba, kata para ulama, artinya syaghaf itu artinya apa? Kecintaannya sudah masuk ke dalam dalam hatinya yang paling dalam. Sehingga kata para ulama kalau sudah syaghaf artinya apa? Tidak ada dalam pikirannya kecuali satu aja. Jadi seolah-olah dia katakan dalam hati, dalam pikiran cuma Yusuf aja, nggak ada yang lain. Cinta buta sudah. Itu maksudnya. Qad syaghafaha hubba. Sungguh dia sudah tergila-gila dengan Yusuf. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sungguh kita benar-benar, sesungguhnya kita melihat dia, wanita tersebut, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesat ini. Maksudnya apa? Dalam kebodohan. Dhalal di sini bukan berarti kesesatan dalam agama maksudnya, bukan. Tapi kebodohan yang nyata. Kenapa? Seorang istri menteri masa tergila-gila dengan budak. Bodonian bahasa kita. Tapi tahu nggak apa maksud perkataan itu? Nah itu hati-hati perempuan. Isu ini, gosip ini menyebar. Salah satu tabiat wanita yang harus kita ketahui juga. Kata para ulama, wanita itu fitrahnya hubbut tatallu.
Bahasa kita suka kepo. Itu fitrah wanita. Suka ingin tahu. Jadi mereka ketika mengatakan wanita-wanita ini sungguh seorang istri menteri tergila-gila sama sama budaknya, sungguh dia ini benar-benar bodoh. Itu perkataan luar, dalam hati mereka di balik itu kami juga pengen lihat Yusuf tuh kayak mana sih? Gitulah. Itu maksudnya. Jadi dia seolah-olah ini perempuan bodoh nian. Masa istri menteri, sekelas istri menteri tergila-gila sama budak. Sungguh dia dalam kebodohan yang nyata. Itu lisan mereka. Tapi di balik itu semua mereka ingin tahu sih Yusuf tuh kayak mana sih sebenarnya, kok sampai hati mereka juga bilang kok bisa ya tergila-gila istri menteri dengan ini. Makanya Allah SWT mengatakan falamma sami'at bimakrihinna. Ketika wanita tersebut mendengar makrihinna, makar itu artinya tipu daya. Padahal itu bukan tipu daya sebenarnya. Jadi ini kan gosip yang berkembang. Apa perkataan yang berkembang di kota Mesir ketika itu? Seorang istri menteri tergila-gila dengan budaknya. Itu gosipnya. Tapi perkataan ini bukan hanya sekedar perkataan, ada di baliknya keingintahuan. Makanya Allah mengatakan perkataan ini sebagai makar. Maka Allah tidak mengatakan dan wanita itu mendengar perkataan mereka, bukan perkataan itu, bukan hanya sekedar perkataan, tapi di balik perkataan itu ada maksud. Begitulah para wanita, harus hati-hati. Apa maksudnya ini? Perkataan itu apa di balik itu? Contoh, ini bagus enggak Pak? Apa di balik itu? Beli dong gitu. Itu masjid contoh, harus paham Anda. Elok nih kok ya bajunya katanya kan. Apa maksudnya itu? Bukan sekedar pujian. Itu maksud di sini bukan sekedar dengar ini wanita istri menteri tergila-gila. Ada di balik itu. Makanya Allah SWT mengatakan sami'at bimakrihinna. Allah tidak mengatakan sami'at biqaulihinna. Ketika dia mendengar isu itu sampai ke telinga mereka, udah heboh ini Mesir. Ibu-ibu heboh sudah. Biasa ibu-ibu heboh sudah fitrah sudah. Bimakrihinna. Apa yang dilakukan? Maka dia bikin tipu daya, siasat. Nah, itu perempuan memang ahli siasat. Arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Apa yang dilakukan oleh istri menteri ini? Arsalat ilaihinna, diutus utusan. Untuk mengundang mereka. Ayo ibu-ibu, siapa yang maksudnya? Ya ibu-ibu menteri juga. Jadi kan gosip ini berkembang di kota ya, di kalangan menteri-menteri juga, pembesar-pembesar juga, tokoh-tokoh, istri-istri tokoh juga. Arsalat ilaihinna, diutus utusan untuk mengundang mereka. Wa atadat lahunna muttaka'a, dan mereka siapkan dan dia siapkan bagi tamu-tamu tersebut muttaka'an, tempat untuk bersandar, ya tempat duduk lah. Ya kan kalau kita ke istana ya tempat menteri, rumah menteri ya hebat lah, disiapkan semua tempat bersandar dan sebagainya. Jelas ini kan rumah menteri. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian diberikan kepada setiap mereka ya tempat duduk, kemudian di depannya ada meja, kemudian disiapkan makanan, ya namanya makanan. Disiapkan makanan apa itu buah macam-macam. Dan dikasihkan pisau. Pisau untuk Untuk mengiris buah tadi atau makanan tadi, untuk memotong makanan tadi. Itu semua disiapkan. Kenapa makanan yang harus pakai pisau? Itu semua tipu daya semua. Dikasih makanan yang sudah yang butuh pisau untuk untuk memotongnya, bukan makanan biasa aja. Butuh makanan yang dibutuhkan pisau untuk mengupasnya, mungkin buah-buahan atau untuk memotongnya. Kemudian itu tipu daya dari istri menteri tadi. Wa qalat ikhruj alaihim. Maka kemudian istri
Menteri tadi mengatakan kepada Nabi Yusuf, keluarlah kamu wahai Yusuf, kepada mereka. Ya, mereka sedang di ruangan, sedang duduk, disuruh Nabi Yusuf keluar. Melewati mereka, itu maksudnya. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Maka ketika wanita-wanita tersebut, ya mereka sambil ngobrol, makan-makan, apa kan? Ngobrol-ngobrol, makan-makan, ngupas-ngupas buah, ngupas-ngupas motong-motong kue dan sebagainya. Tiba-tiba lewat Nabi Yusuf. Itu semua apa? Tipu daya semua itu. Yang disiapkan oleh wanita tadi. Bukan sengaja mereka undang, ayo ke rumah saya lihat Yusuf. Enggak. Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Cuman ayo ke rumah, ayo makan-makan kita. Gitu. Jadi enggak ada undangan khusus ke rumah saya untuk melihat Yusuf. Bukan itu. Ayo ke rumah untuk apa? Makan-makan, ayo kita makan-makan. Itu undangannya. Maka kemudian apa? Dan para wanita juga, mereka juga datang ke situ dengan tujuan mudah-mudahan aku bisa juga lihat Yusuf gitu. Jadi memang klop sudah. Yang ini mau memperlihatkan Yusuf, yang ini juga kami juga mau lihat Yusuf. Nah, ini ada undangan nih, makan-makan, kali aja kita bisa lihat gitu loh, Pak. Maka disuruhlah Nabi Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka wanita-wanita tersebut melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, maka semuanya membesarkan Nabi Yusuf. Artinya apa? Mengagumi Nabi Yusuf. Kagum kepada Nabi Yusuf. Kenapa kagum kepada Nabi Yusuf? Apa yang kagumnya? Karena ketampanan Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf, kata Nabi SAW, Rasul kita mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bertemu dengan Nabi Yusuf ketika Isra dan Mi'raj. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'idha huwa u'tiya syatrul hasan, syatrul husni. Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan. Kita bisa bayangkan. Separuh keindahan yang ada di muka bumi ini, separuhnya diberikan kepada Nabi Yusuf. Separuh lagi buat kita semua. Bisa bayangkan keindahan Nabi Yusuf? Jadi ibaratnya keindahan itu satu kesatuan, satu keindahan. Untuk orang di muka bumi ini. Separuhnya diberikan kepada Nabi Yusuf, separuhnya diberikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Laki dan perempuan. Bagaimana indahnya Nabi Yusuf? Ini Rasul SAW yang berikan. Yang bersabda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya apa? Nabi Yusuf diberikan kepada beliau separuh keindahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka apa? Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka mengagumi Nabi Yusuf. Terkagum kamu. Wa qata'na aydiyahunna. Di sini para ahli tafsir mengatakan sampai mereka qata'na bukan berarti dia motong-motong tangan, tapi apa? Sampai mereka terluka, ya, tangan mereka karena tadi mereka lagi makan-makan, lagi ngobrol-ngobrol, lagi memotong buah dan sebagainya, kue atau apa, daging. Kemudian apa? Tak sengaja karena melihat Nabi Yusuf yang tangannya tetap jalan, matanya entah kemana, tangannya entah kemana. Akhirnya apa? Tangannya terluka dengan pisau dan itu tidak terasa. Coba siapa yang paling ganteng di sini? Terus dia coba kita iris tangan dia, apa terasa apa enggak? Wa qulna hasya lillah. Mereka mengatakan apa? Hasya lillah. Maha suci Allah SWT. Ini semua adalah milik Allah SWT. Ma hadza bashar. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Begitu mereka mengatakan. Ini bukan manusia ini yang kita lihat ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat manusia seperti ini. Ini adalah malaikat yang mulia. Apa kata istri menteri? Qalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi. Itulah yang kalian gosipkan aku. Baru sekali melihat Yusuf sudah potong tangan. Aku tiap hari melihat Yusuf. Gitulah maksudnya. Baru sekali melihat Yusuf gimana? Sudah luka tangannya. Aku setiap hari melihat Yusuf gimana? Enggak tergila-gila sama Yusuf. Itu maksudnya. Dzalika qalat fadzalikal lumtunnani fi. Inilah yang kalian gosipkan aku, kalian cela aku ini. Istri menteri tergila-gila sama
sama budaknya. Tuh, lihat budaknya kayak mana budaknya. Baru sebentar lihat Yusuf sudah terluka. Aku tiap hari melihat Yusuf, bagaimana tidak tergila-gila. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Apa kata wanita ini? Sungguh aku telah menggoda dia. Nah, di sini dia wanita ini apa? Jujur dia di hadapan ini. Tadi di depan suaminya enggak. Keceplosan dia di sini. Tadi dia mengatakan apa? Ketika dia kedapatan sama suaminya, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Dia enggak ngaku aku yang menggoda Yusuf. Tapi di sini dia ketika orang sudah tahu, kamu tahu kan gimana Yusuf? Laqad rawatuhu an nafsi. Sungguh kata dia, sungguh aku telah menggoda dia. Fasta'sam, tapi dia telah menjaga dirinya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana ya. Seseorang ketika dia berusaha untuk menutupi aib, menutupi dusta dia, keceplosan juga dia. Dan di sini juga dia sebutkan sendiri bahwasanya Nabi Yusuf menjaga dirinya. Jadi Nabi Yusuf enggak salah. Tapi tetap, nah yang namanya dia wanita menteri, ada egonya. Aku sudah menggoda dia, tapi dia Tapi dia tetap menjaga dirinya. Tapi egonya tetap di hadapan ini kan ibu-ibu menteri semua nih. Egonya juga dia tidak mau kalahkan. Apa kata dia? Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna aw wala yakunanna minas shawirin. Kalau dia tidak melakukan, ya aku sudah menggoda dia tapi dia tidak mau. Terus apa? Kalau dia tetap tidak mau melakukan apa yang kuperintahkan, maka sungguh dia akan dipenjarakan atau dia termasuk orang yang hina. Minas shawirin, orang yang rendah, orang yang hina. Apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada apa yang mereka semua inginkan dariku. Mereka semua. Nah, kalau tadi cuma istri menteri, sekarang apa? Seluruh wanita pembesar tadi sudah melihat Nabi Yusuf. Sebagian para ahli tafsir mengatakan semua mereka menginginkan Nabi Yusuf. Mereka sudah, kenapa? Karena mereka semua sudah melihat Nabi Yusuf. Baru sebentar melihat Nabi Yusuf sudah tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, bahwasanya penjara lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada yang keinginan mereka, dari apa yang mereka inginkan dariku. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan ikut kepada mereka dan aku termasuk orang yang jahil. Maka ini faedah bagaimana seseorang tadi ketika melakukan di hadapannya ada perbuatan dosa dan maksiat, pertama dia harus lari menjauh, yang kedua berdoa kepada Allah. Di sini Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Sudah berusaha kemudian berdoa. Ini apa yang harus dilakukan. Seorang ketika berada dalam lingkungan maksiat atau di hadapannya ada maksiat, apa yang harus dia lakukan? Dia harus berlari, dia harus pergi menjauh. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat tersebut. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Allah SWT kemudian mengijabah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah SWT memalingkan Nabi Yusuf dari mereka, dari tipu daya wanita-wanita Mesir ini. Bukan hanya satu menteri lagi. Seluruh menteri dan seluruh bangsawan Mesir ketika itu sudah memiliki niat yang buruk kepada Nabi Yusuf. Maka Allah SWT palingkan Nabi Yusuf dari mereka. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar. Maha mendengar apa? Doa yang kita panjatkan. Alim, maha mengetahui. Kemudian ayat yang ke-35 Allah SWT mengatakan tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kemudian jadi ini kisah Nabi Yusuf memang berdoa kepada Allah agar dipalingkan dari ini semua.
dan sekarang sudah ketahuan semua, seluruh wanita justru di Mesir memiliki itikad yang tidak baik kepada Nabi Yusuf, maka kemudian apa? Menteri tadi mereka bermusyawarah. Ini gimana ini cara solusinya ini? Agar terhindar dari fitnah ini semua. Apa? Summa badalahum. Kemudian nampak bagi mereka setelah itu semua mimba di awal ayat, setelah nampak semua kejelasan ini bahwasanya istrinya tergila-gila dengan Yusuf, sekarang bukan istrinya, ada wanita bangsawan seluruh Mesir juga tertarik dengan Yusuf semua. Kemudian apa? Kalau ini bisa terjadi, semua orang di Mesir, bukannya dari kalangan bangsawan, rakyat jelata akan mendengar isu semua, dan ini apa? Merendahkan derajat mereka. Bagaimana? Nah, setelah melihat ini semua, la yasjununnahu hatta hin. Maka mereka bersepakat untuk menjarakan Nabi Yusuf sampai waktu yang tidak ditentukan. Maka di sini, ya sampai di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi Yusuf ya dipenjarakan tanpa alasan yang benar, ya, tanpa alasan yang benar, tapi semata-mata menutupi aib dan juga kesalahan mereka sendiri, yang mereka sebenarnya mereka yang menginginkan perbuatan buruk kepada Nabi Yusuf, tapi untuk menjaga harkat mereka, harkat derajat mereka dan sebagainya, atau wibawa mereka di hadapan rakyat dan sebagainya, maka mereka melakukan segala macam cara. Di sini kita lihat, bisa kita lihat bahwasanya apa? Orang yang dipenjara ya seperti ini belum tentu dia salah. Bisa jadi orang dipenjara atau dihukum dia tidak salah. Nah, wallahu taala alam, sampai di sini ya kita bahas pada malam hari ini, sampai Nabi Yusuf dimasukkan dan mereka sepakati dimasukkan ke dalam penjara dalam waktu yang tidak ditentukan. Maka insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bagaimana Nabi Yusuf di penjara, bagaimana kehidupan beliau di penjara. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.